Pernah nggak kamu duduk di depan meja kerja, tugas menumpuk, tapi malah scrolling media sosial atau tiba-tiba kepikiran buat bersihin kamar? Padahal, kamu tahu banget kalau tugas itu harus diselesaikan. Tapi entah kenapa, kamu tetap nggak melakukannya. Kenapa sih ini bisa terjadi? Banyak orang berpikir kalau masalahnya ada di motivasi atau disiplin. Aku kurang termotivasi atau aku nggak cukup disiplin, begitu dalihnya. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam yang bikin kamu menunda-nunda. Coba bayangkan ini. Kalau seseorang menodongkan pisau dan nyuruh kamu menyelesaikan tugas sekarang juga, kira-kira bakal tetap malas nggak? Nggak kan? Artinya, kamu bisa melakukannya kalau kondisinya mendesak. Jadi, persoalannya bukan sekadar malas atau kurang termotivasi. Ada sesuatu yang lebih mendasar yang terjadi di balik layar. Sesuatu yang lebih kuat dari sekadar niat baik. Sesuatu yang diam-diam menahanmu dari melakukan hal-hal yang sebenarnya kamu tahu perlu dilakukan. Sebenarnya apa itu? Pernah nggak kamu lebih milih nonton film sampai tengah malam daripada bangun pagi buat olahraga? Atau lebih suka rebahan daripada nyelesain kerjaan yang deadline-nya udah di depan mata? Nah, semua itu terjadi karena hidup kita dikendalikan oleh dua kekuatan utama, kenikmatan, pleasure, dan rasa sakit, pain. Otak kita suka banget sama hal-hal yang menyenangkan, makan enak, tidur nyenyak, main game, scrolling media sosial, semua ini bikin otak mengeluarkan dopamin, hormon yang bikin kita merasa bahagia. Itu sebabnya, kita cenderung lebih gampang melakukan hal-hal yang langsung, ngasih hasil instan. Makanya, kalau ada pilihan antara kerja keras atau nonton Netflix, otak langsung pilih yang lebih nikmat, Netflix. Bukan karena kamu nggak mau sukses, tapi karena otakmu lebih peduli sama kenikmatan jangka pendek. Di sisi lain, otak juga sangat benci sama rasa sakit. Dan bukan cuma sakit fisik, tapi juga sakit emosional. Takut gagal, takut dikritik, takut kerja keras, tapi nggak dihargai. Kita lebih takut kehilangan uang daripada semangat untuk menggandakannya. Coba lihat seorang penjudi. Kalau dia menang 1 juta, dia senang. Tapi kalau dia kalah 1 juta, rasa sakitnya bisa berlipat-lipat lebih besar. Itu karena otak lebih fokus menghindari kehilangan daripada mengejar keuntungan. Inilah alasan kenapa kita menunda-nunda. Karena tugas yang sulit terasa seperti rasa sakit, sementara rebahan terasa seperti kenikmatan. Jadi bagaimana cara mengakalinya? Kuncinya adalah membalik sistem ini. Kalau kamu bisa membuat kerja keras terasa lebih menyenangkan dan menunda-nunda terasa lebih menyakitkan, kamu bakal otomatis lebih produktif. Oke, sekarang kita sampai di akar masalahnya. Kenapa sih kita menunda-nunda? Jawabannya simple, karena otakmu mencoba melindungimu dari rasa sakit. Coba ingat terakhir kali kamu menunda tugas penting. Awalnya, kamu mikir, masih ada waktu, nanti aja. Lalu, makin dekat ke deadline, makin panik rasanya. Sampai akhirnya, kamu terpaksa begadang semalaman, minum kopi segalon, dan ngebut kerjaan itu dengan jantung berdebar kayak dikejar utang. Kenapa harus selalu begini? Karena otak kita punya mekanisme sederhana, hindari rasa sakit sebanyak mungkin. Ketika kamu melihat tugas yang sulit, otak langsung memberi sinyal, ini berat, ini bikin stres, mending nanti aja. Lalu, kamu tergoda buat ngelakuin sesuatu yang lebih menyenangkan, nonton YouTube, main game, atau tiba-tiba kepikiran buat beresin meja kerja yang udah berantakan sejak 3 bulan lalu. Tapi masalahnya, rasa sakit nggak hilang, dia cuma diundur. Saat deadline makin dekat, rasa sakit karena belum mengerjakan tugas jadi lebih besar daripada rasa sakit karena harus mengerjakannya. Akhirnya, kamu terpaksa bertindak. Bayangin kamu harus nulis makalah 10 halaman. Seminggu sebelumnya, tugas itu terlihat kayak monster raksasa yang susah banget dikalahkan. Jadi, kamu tunda. Hari demi hari berlalu, sampai akhirnya sehari sebelum deadline. Sekarang, rasa sakit karena enggak mengerjakan jadi lebih besar daripada rasa sakit karena mengerjakan. Akhirnya, kamu lembur, kerja rodi semalam suntuk, dan makalah itu pun jadi. Lucunya, kalau kita bisa menciptakan rasa sakit ini lebih awal,
Kita nggak perlu nunggu sampai detik terakhir buat mulai bergerak. Kalau otakmu cuma bergerak saat merasakan ancaman, ya udah, kasih aja ancaman lebih awal. Buat deadline sendiri, minta teman buat ngecek progresmu, atau bayangkan konsekuensi buruk kalau kamu terus menunda. Pernah nggak kamu merasa kayak ada sesuatu yang menahan kamu dari sukses? Bukan karena kurang usaha, tapi kayak ada pola yang terus berulang. Misalnya setiap kali punya uang lebih, tiba-tiba ada aja alasan buat ngabisinnya. Atau setiap kali mulai semangat ngejar impian, ada aja yang bikin kamu kehilangan motivasi. Nah, ini karena otak kita bekerja berdasarkan pola yang sudah terbentuk dari pengalaman dan keyakinan lama. Otak kita kayak komputer yang diprogram sejak kecil. Kalau kamu tumbuh dengan keyakinan bahwa uang itu susah dicari atau orang kaya itu biasanya jahat, tanpa sadar kamu akan membuat keputusan yang menjauhkan diri dari kekayaan. Bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena ada bagian dari dirimu yang percaya uang itu berbahaya. Contoh lain, kalau sejak kecil kamu sering dengar, jangan terlalu ambisius, nanti kecewa. Bisa jadi sekarang kamu sering ragu-ragu untuk ngejar mimpi. Pernah gagal dalam sesuatu dan merasa takut buat nyoba lagi? Itu karena otak menyimpan pengalaman buruk sebagai alarm supaya kamu nggak mengalami rasa sakit yang sama. Kalau dulu kamu pernah berbicara di depan umum dan ditertawakan, otak bakal merekam itu dan bilang, "Oke, jangan pernah coba lagi, itu bahaya." Masalahnya, nggak semua pengalaman buruk harus jadi alarm selamanya. Tapi kalau kamu terus membiarkan pola ini, kamu bakal terjebak di siklus yang sama. Gimana cara mengubahnya? Kamu perlu mulai mempertanyakan ulang keyakinan lama. Misalnya, kalau kamu selalu berpikir, "Aku nggak pandai mengatur uang," ubah jadi, "Aku sedang belajar mengatur uang dengan lebih baik." Ini kelihatannya simple, tapi kalau dilakukan terus-menerus, otak mulai menerima program baru. Selain itu, tantang pengalaman lamamu. Kalau dulu kamu pernah gagal di sesuatu, bukan berarti kamu akan gagal lagi. Coba sedikit demi sedikit keluar dari zona nyaman, biar otakmu sadar bahwa rasa sakit yang dulu nggak lagi mengontrolmu sekarang. Selama ini, rasa sakit jadi alasan utama kamu menunda-nunda kan? Tapi gimana kalau kita balik keadaannya? Gimana kalau justru rasa sakit yang jadi bahan bakar buat kamu bertindak? Otak manusia itu simple. Kalau sesuatu terasa menyakitkan, kita akan berusaha menghindarinya. Tapi kalau kita bisa menghubungkan rasa sakit itu dengan kebiasaan buruk kita, tiba-tiba semuanya berubah. Coba tanya ke diri sendiri, apa yang akan terjadi kalau aku terus menunda ini selama 5 tahun ke depan? Seberapa parah hidupku kalau aku nggak berubah sekarang? Apa yang bakal aku sesali nanti kalau aku tetap kayak gini? Misalnya, kamu punya kebiasaan malas olahraga. Hari ini sih nggak kerasa, tapi bayangin 5 tahun dari sekarang. Tubuh makin gampang capek, kesehatan makin menurun, bahkan bisa jadi muncul penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Tiba-tiba, rasa sakit karena enggak bertindak jadi lebih besar dari rasa sakit karena olahraga sebentar. Dan boom, sekarang otakmu lebih termotivasi untuk mulai bergerak. Banyak orang sukses bukan karena mereka punya kemampuan super, tapi karena mereka enggak membiarkan rasa takut menahan mereka. Mereka paham bahwa rasa sakit karena gagal cuma sementara, tapi rasa sakit karena menyesal bisa bertahan seumur hidup. Jadi sekarang saatnya kamu berhenti melihat rasa sakit sebagai musuh dan mulai menggunakannya sebagai senjata. Biarkan ketakutan akan masa depan yang buruk mendorong kamu buat berubah sekarang. Pernah nggak kamu ngerasa sulit berubah? Bukan karena nggak tahu caranya, tapi karena ada sesuatu dari masa lalu yang masih menahan kamu. Bisa jadi itu bukan cuma kebiasaan, tapi identitas yang sudah melekat terlalu lama. Banyak orang nggak sadar kalau mereka masih hidup berdasarkan cerita lama. Misalnya, seseorang yang dulu sering diremehkan, akhirnya tumbuh dengan keyakinan, "Aku memang enggak akan pernah berhasil." Seseorang yang pernah gagal dalam bisnis pertama, akhirnya takut mencoba lagi karena merasa, "Aku memang enggak berbakat jadi pengusaha." Seseorang yang pernah dikhianati, akhirnya susah percaya sama orang lain karena berpikir, "Semua orang pasti akan menyakitiku."
Padahal, masa lalu itu kayak baju lama. Kalau udah nggak cocok, ya harus ditinggal. Tapi masalahnya, banyak orang terlanjur nyaman dengan cerita lama mereka. Bayangin kamu lagi megang gelas berisi air. Kalau cuma 1 menit ringan, tapi kalau kamu pegang selama berjam-jam, tanganmu bakal mulai pegal. Semakin lama kamu bawa, semakin sakit rasanya. Begitu juga dengan luka lama, dendam, atau keyakinan negatif yang udah nggak relevan. Kalau kamu terus membawanya, yang capek dan tersiksa justru diri kamu sendiri. Kalau ada cerita lama yang bikin kamu stuck, tanyakan ke diri sendiri. Apakah aku masih mau hidup dengan beban ini 5 tahun lagi? Apa yang bakal terjadi kalau aku melepaskannya sekarang? Mulailah lihat diri kamu bukan berdasarkan siapa kamu di masa lalu, tapi siapa yang ingin kamu jadi sekarang. Kita sering mikir kalau prokrastinasi itu cuma soal kerjaan yang ditunda-tunda. Tapi kenyataannya, banyak orang juga menunda untuk benar-benar hidup. Pernah bilang ini ke diri sendiri, nanti aja mulai bisnis, sekarang belum siap. Nanti aja mulai hidup sehat, besok aja deh. Nanti aja traveling, kalau udah punya banyak uang. Nanti aja bilang sayang ke orang tua, masih banyak waktu kok. Masalahnya, nanti seringkali berubah jadi enggak pernah. Tahun demi tahun berlalu, dan tiba-tiba kamu sadar, waktu nggak menunggu siapapun. Banyak penelitian tentang orang-orang di usia tua menunjukkan satu hal yang sama. Penyesalan terbesar mereka bukan soal hal-hal yang mereka lakukan, tapi hal-hal yang mereka tidak lakukan. Mereka nggak menyesali kesalahan atau kegagalan mereka. Mereka menyesali mimpi yang nggak dikejar, kesempatan yang dilewatkan, waktu yang nggak dipakai untuk orang-orang yang mereka cintai. Jadi kalau kamu merasa hidup masih ditunda, tanyakan ke diri sendiri, apa yang sebenarnya aku tunggu? Apa yang akan terjadi kalau aku terus menunda ini? Kalau aku tahu hidupku tinggal 1 tahun lagi, apa yang akan aku lakukan sekarang? Nggak ada momen yang sempurna buat mulai sesuatu. Kesempatan terbaik buat hidup sepenuhnya adalah sekarang. Hidup ini nggak lepas dari rasa sakit. Tapi ada 2 jenis rasa sakit yang bisa kamu pilih. Rasa sakit karena disiplin atau rasa sakit karena penyesalan. Pernah ngerasa malas olahraga? Awalnya berat banget buat angkat kaki dari kasur. Tapi setelah beberapa minggu rutin, tubuh mulai terasa lebih sehat dan kuat. Atau pas harus belajar skill baru, awalnya kepala pusing, rasanya susah banget. Tapi setelah beberapa bulan, tiba-tiba kamu bisa ngelakuinnya dengan mudah. Itulah rasa sakit karena disiplin. Berat di awal, tapi hasilnya manis. Sekarang bayangin skenario sebaliknya. Kamu terus menunda olahraga, sampai suatu hari dokter bilang kamu kena penyakit serius. Kamu terus menunda belajar skill baru, sampai suatu hari kamu kehilangan peluang emas karena nggak punya kemampuan yang dibutuhkan. Rasa sakit ini lebih parah, karena datangnya telat dan nggak bisa diubah. Jim Rohn pernah bilang, kita semua akan mengalami 1 dari 2 rasa sakit. Rasa sakit karena disiplin atau rasa sakit karena penyesalan. Perbedaannya adalah disiplin hanya seberat ons, sedangkan penyesalan seberat ton. Mau pilih yang mana? Hidup ini soal memilih rasa sakit yang lebih kecil sekarang, supaya kamu nggak kena rasa sakit yang lebih besar nanti. Mau capek kerja keras sekarang, atau menyesal nanti karena nggak punya apa-apa? Mau susah belajar sekarang, atau menyesal nanti karena kehilangan kesempatan? Mau meluangkan waktu buat keluarga sekarang, atau menyesal nanti karena mereka sudah pergi? Jadi, kalau suatu hari kamu malas melakukan sesuatu yang penting, ingat, kamu sedang memilih antara 2 rasa sakit. Kalau kamu udah capek terus-terusan menunda dan jatuh ke kebiasaan lama, berarti saatnya memutus siklus itu. Gimana caranya? Simple, kamu harus ngerti kenapa otakmu menolak berubah dan gimana cara ngakalinnya. 1. Sadari pola yang selama ini menjebak kamu. Kebiasaan menunda nggak muncul tiba-tiba. Biasanya ada pola yang terus berulang. Coba perhatiin. Apa yang biasanya bikin kamu menunda sesuatu? Takut gagal? Malas? Perfeksionis? Kapan kamu paling sering menunda? Pagi, siang,
Atau malam? Apa yang terjadi setelah kamu menunda? Merasa lega sebentar, lalu stres karena kejar deadline. Kesadaran ini penting, karena kalau kamu tahu polanya, kamu bisa mulai mematahkannya. 2. Gunakan rasa sakit untuk mendorong aksi. Ingat yang sudah dibahas sebelumnya? Otak lebih takut kehilangan sesuatu daripada ingin mendapat sesuatu. Jadi, pakai ini buat keuntunganmu. Bayangkan skenario terburuk kalau kamu terus menunda. Rasakan gimana hidupmu bakal kacau kalau kamu nggak bertindak sekarang. Tulis apa yang akan kamu sesali kalau kamu nggak berubah. Semakin nyata rasa sakit ini di kepalamu, semakin besar dorongan buat bertindak. 3. Ciptakan momentum kecil. Jangan langsung bikin target gede yang bikin kamu overwhelmed. Mulai dari langkah terkecil. Mau mulai olahraga? Lakukan 5 menit aja dulu. Mau nulis? Cukup 1 paragraf aja hari ini. Mau belajar skill baru? Tonton 1 video aja dulu. Ingat, otak suka dengan yang mudah. Kalau kamu berhasil memulai, biasanya kamu bakal lanjut terus. 4. Jadikan kebiasaan baru lebih menyenangkan. Jujur aja, kita malas ngelakuin sesuatu kalau itu terasa menderita. Jadi bikin kebiasaan itu lebih asik. Mau olahraga, dengerin musik favorit sambil latihan. Mau belajar, pakai sistem reward. Misal, boleh makan camilan enak setelah selesai. Mau bangun pagi, pasang alarm dengan lagu yang bikin semangat. Semakin menyenangkan prosesnya, semakin kecil kemungkinan kamu menunda. Intinya, prokrastinasi bukan kutukan, tapi kebiasaan yang bisa diubah. Dengan mengenali polanya, menggunakan rasa sakit sebagai motivasi, memulai dari langkah kecil, dan membuatnya menyenangkan, kamu bisa lepas dari jebakan menunda-nunda. Sekarang tinggal 1 pertanyaan. Kamu mau mulai sekarang atau masih mau menunda lagi? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.